Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk pembelajaran yang kedua. Tadi sudah belajar agama, sekarang kita akan belajar tematik 4B, halaman 25. Sumber energi alternatif. Udah siap ya belajarnya, oke? Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui teks bacaan dan pengamatan gambar, peserta didik dapat membuat paragraf berdasarkan gambar tunggal. Kedua, melalui bacaan dan pengamatan gambar, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh sumber energi alternatif. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan bacaan teks, peserta didik dapat menyebutkan alat-alat yang dapat mengubah energi surya menjadi energi listrik. Yang keempat, setelah membaca teks bacaan, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan listrik tenaga matahari. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini, oke? Sumber energi alternatif. Sebelumnya, kita telah belajar apa itu energi. Bumi kita memiliki berbagai sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam itu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan cahaya dan panas ke bumi. Matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Kita sudah tahu ya, apa manfaat dari energi matahari bagi makhluk hidup? Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Pada umumnya, energi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang terjadi ketika kita bergerak. Misalnya, ketika kita mengendarai sepeda atau menulis buku. Sedangkan energi potensial merupakan energi yang disimpan atau belum digunakan. Contoh energi potensial adalah energi di dalam baterai yang belum digunakan. Alat bantu seperti timbangan juga punya energi potensial. Kemudian, untuk sumber energi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yakni sumber energi terbarukan atau dapat diperbaharui dan sumber energi tidak dapat diperbaharui. Nah, termasuk yang ini, energi alternatif. Yang termasuk energi alternatif adalah semua energi yang tidak menggunakan bahan dari fosil. Energi yang termasuk dalam energi alternatif adalah energi terbarukan dan energi nuklir. Selain matahari, air juga merupakan sumber energi alternatif, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air yang dapat menggerakkan turbin sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif bisa berasal dari angin, panas bumi, dan air. Contoh sumber energi alternatif. Yang pertama, tenaga nuklir. Energi nuklir adalah sebuah energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil. Energi ini juga termasuk kategori energi yang sangat besar. Lalu ada energi biomasa. Energi ini adalah sumber energi yang berasal dari tumbuhan maupun kotoran hewan. Energi ini dapat dihasilkan baik dengan cara dibakar maupun diubah menjadi bahan lain agar proses pembakaran menjadi lebih mudah. Adapun sumber energi ini sendiri berasal dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Misalnya, contoh dari pembuangan kotoran manusia dan hewan. Nah, gas yang keluar dari kotoran inilah yang disebut dengan biogas. Lalu ada energi tenaga panas bumi. Energi ini digunakan manusia sebagai energi yang berasal dari dalam bumi, yang mana biasanya akan muncul akibat aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi. Panas bumi atau geotermal juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Lalu ada energi gas alam.
Gas alam juga menjadi salah satu sumber energi alternatif yang digunakan oleh manusia. Gas alam sendiri merupakan kumpulan gas yang terkandung di dalam tanah. Dalam gas ini terdiri atas campuran hidrokarbon yang mana mereka memiliki tekanan yang tinggi. Adapun gas alam yang sudah berhasil diolah biasanya dikenal oleh manusia dengan istilah gas LPG. Gas ini digunakan sebagai salah satu bahan bakar untuk memasak. Contoh sumber energi alternatif selanjutnya, yaitu ada tenaga angin. Tahukah kalian, angin juga termasuk kategori sumber energi alternatif. Sumber energi ini berasal dari hembusan angin yang diolah menjadi suatu energi yang besar. Ada negara yang memakai angin sebagai sumber energi, yaitu di mana? Ya, di Belanda. Angin ini dibuat menjadi kincir angin yang nantinya digunakan untuk memompa air irigasi ke pertanian. Ukurannya juga sangat besar dan tentunya berat. Energi inilah yang nantinya juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan cara disambungkan dengan generator. Lalu ada energi tenaga surya. Nah, kalian sudah tahu ya energi tenaga surya apa? Yaitu dari sumbernya adalah matahari. Matahari menghasilkan sebuah energi dalam bentuk pancaran sinar dan juga panas yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaat besar yang dimiliki oleh matahari adalah ia bisa diubah menjadi energi listrik. Adapun listrik yang dihasilkan dengan menggunakan energi matahari adalah dibantu dengan menggunakan sel surya, yang mana di sana terdapat beberapa rangkaian panel unsur semikonduktor atau yang kita sebut dengan panel surya. Nah, ada lagi energi tenaga air. Energi tenaga air seperti halnya angin, air juga bisa menggerakkan kincir atau turbin air. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, air yang mengalir juga banyak ditemukan. Contohnya air terjun yang diolah oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain air terjun, ada juga arus sungai, ombak, dan pasang surut laut yang mampu menghasilkan listrik. Yang terakhir, tenaga pasang surut air laut. Sumber energi alternatif ini disebut tidal atau gelombang bawah laut. Tidal adalah salah satu sumber energi alternatif yang berasal dari pasang surut air laut. Keberadaan energi ini sudah lama ditemukan, hanya saja masih jarang didengar oleh masyarakat umum. Nah, jika dibandingkan dengan energi surya dan angin, energi tidal jarang dikenal orang. Dan energi ini juga memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh energi lainnya. Salah satunya adalah memiliki suatu aliran energi yang mudah diprediksi. Energi ini juga hemat dan tidak membutuhkan teknologi yang rumit. Nah, demikianlah sumber-sumber energi alternatif yang kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Pertama, panel surya menangkap cahaya dari sinar matahari. Kemudian, panel surya akan mengubah sinar matahari menjadi listrik yang dapat langsung digunakan. Kalian bisa lihat di gambar ya. Kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Membuat paragraf berdasarkan gambar tunggal. Kalian lihat gambar di situ. Ada anak-anak sedang bermain, ya bermain layangan. Sebelum membuat paragraf, terlebih dahulu tentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, kita lihat gagasan pokoknya apa nih? Ya, Bintang dan teman-temannya bermain layang-layang di lapangan. Lalu bagaimana membuat paragrafnya? Kita lihat slide selanjutnya yuk. Nah, kalau tadi kita sudah lihat gambarnya, Bintang dan teman-temannya sedang bermain layang-layang di lapangan. Nah, itu adalah gagasan pokok. Lalu bagaimana caranya menjadi sebuah paragraf? Seperti ini. Bintang dan teman-temannya sedang bermain layang-layang di lapangan. Layang-layang terbang tinggi karena tertiup angin.
Angin merupakan salah satu sumber energi alternatif. Bintang dan teman-temannya sangat senang melihat layang-layangnya terbang tinggi, melenggok ke sana dan kemari. Ekornya seperti ular sedang berjalan. Bintang menarik ulur benang layang-layang untuk mengendalikan layang-layang. Itulah paragraf dari gagasan pokok yang ada di gambar di slide sebelumnya. Nah, kalian sudah tahu ya cara untuk membuat paragraf? Nah, sekarang mari kita membuat paragraf dari gambar berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Kalian sudah tahu ya, kalian tentukan dulu gagasan pokok yang akan dibuat sebuah paragraf. Setelah gagasan pokok dibuat, lalu kalian cari gagasan pendukungnya. Setelah itu, kalian jadikan sebuah paragraf. Bisa ya, tulis di PS Bahasa Indonesia, oke? Oke anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami semua pelajaran yang Ibu Magda berikan hari ini. Dan tetap semangat walaupun kita belajarnya dengan jarak jauh. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa semoga corona segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Dah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.